Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabil hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ikhwanana, saudara-saudara fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik. Ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah dan nikmat, yang selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu memasukkan mahdhus surur, kegembiraan dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beberapa episode dan beberapa majelis halaqah kita membahas akan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan yang terakhir majelis yang lalu kita membahas akan sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, ke mustawa Rafraful Ahdar, Al-Kursi, Al-Arsh, atau wallahu a'lam yang tidak bisa kita jelaskan karena malaikat Jibril sendiri harus mundur dari tempat tersebut, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan tentang masalah perbedaan pendapat para ulama, apakah berjumpa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dalam bentuk cahaya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kuat untuk melihatnya, atau wallahu alam. Walhasil, singkat cerita, untuk supaya kita selesaikan juga halaqah Isra wal Mi'raj ini di halaqah ini insyaallah, sehingga di halaqah berikutnya kita akan membahas kejadian-kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sejarah hidupnya beliau setelah kejadian Isra wal Mi'raj. Ringkas cerita, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umatnya salat 50 waktu. Turunlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kok kemudian Rasulullah tidak tahu bahwa nanti akan jadi 5. Namun Rasulullah SAW pastinya mengetahui. Dan bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan bagaimana pula baginda Nabi Muhammad SAW juga senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana juga Nabi Muhammad memahami bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang sangat ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sejak beliau hidup di dunia, namun belum diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kejadian nanti hari kiamat. Ringkas cerita, turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada engkau?" Rasulullah mengatakan 50 sholat. Kemudian Nabi Musa mengatakan, sungguh wahai Nabi Muhammad, umatmu tidak akan, inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan sanggup. Wa inni alajtu bani Israil asyaddal mu'alajah. Dan sungguh aku ini sudah serius sekali ngurusin Bani Israel, tidak sanggup orang Bani Israel. Apalagi umatmu yang lebih lemah. Fas'al rabbaka tahfif. Maka mintalah dari Tuhanmu at-tahfif, keringanan. Rasulullah SAW balik lagi. Berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
turun lagi. Berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa pun bertanya lagi. Sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringanannya dalam beberapa riwayat hadis ada dua versi. Versi pertama, setiap diringankan 5. Maka kalau diringankan 5 sampai jadi 5 berarti 9 kali Rasulullah SAW jumpa kepada Allah. Jumpa kepada Allah. Ada riwayat lagi yang mengatakan diringankan 10 kali. Per 10, 40, 30, 20, 10. Kemudian 5. Berarti berjumpa kepada Allah setelah perjumpaan pertama 5 kali. Itu perbedaan pendapat di dalam hadis. Kita sampaikan di awal, di halaqah yang sebelumnya, bahwa hal yang semisal ini kita bukan menggunakan otak atau pikiran kira-kira. Mana ada riwayat, itulah yang kita sampaikan. Disinilah juga nilai amanah ilmiah. Dan di sini juga supaya kita faham bahwa urusan langit, urusan arsy, urusan sidratul muntaha, urusan hal yang semisal ini murni riwayat hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya. Kita lanjutkan. Berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk kesekian kalinya. Sampai 5 kali pun sudah jadi 5. Nabi Musa masih tetap bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna ummataka la tutiqu dzalik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup, fas'al min rabbika tahfif, maka mintalah keringanan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, inni istahyaitu min rabbi. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta kekurangan, minta keringanan, dan aku sudah pasrah, aku ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala 5 waktu ini. Terdengarlah dari bawah arsy, amdaitu faridati wa khaffaftu ala ummati. Hunna khamsun wa hiya khamsun. Yang artinya aku telah tunaikan ketentuanku 50 waktu dan aku ringankan kefarduanku untuk umatku menjadi 5. Hunna khamsun, itu adalah 5. Wahiyya khamsun, dan pahalanya adalah 50 sholat. Al hasanatu bi asyri amthaliha, kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10. Kalau sholat 5, maka 5 kali 10 dalam kebaikan minimal dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tak ubahnya ketentuan Allah 50 sholat tetap dilaksanakan oleh umat ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanana, hadirin hadirat, dan semua yang menyaksikan dari TV Al-Wafa Tarim dan juga kawan-kawan yang menyaksikan tayangan ini di channel atau di majelis Darus Sofa. Ikhwanana, telah kita sampaikan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui kalau akhir permasalahannya adalah 5 waktu. Namun Rasulullah pun juga senang jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah memberikan kemuliaan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka bahasa yang cocok sebetulnya adalah bukan Nabi Musa menganjurkan kepada Nabi Muhammad, atau bahkan sebagian guru, sebagian ustadz mengatakan Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku lebih pengalaman daripada engkau. Mohon maaf, bahasa yang semisal ini seakan-akan merendahkan kedudukan mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Pastinya Rasulullah lebih ngerti daripada Nabi Musa. Namun baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kesempatan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa bisa lebih sering-sering untuk melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Musa tidak memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keringanan untuk mengobatin rasa rindu yang demikian membahara di dalam hati adalah berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ubahnya ini bahasa cinta.
la'alli ara man yarakumu. Mudah-mudahan aku bisa melihat orang yang bisa melihat engkau. Para tabi'in tidak melihat baginda Nabi Muhammad SAW, tapi para tabi'in ta'zim kepada para sahabat yang melihat baginda Nabi Muhammad. Para tabi'in menciumin tangan para sahabat karena tangan itu bersalaman dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan kita dapetin berapa banyak di majelis-majelis ketika kita dakwah ke kota atau ke kampung, ke satu daerah, mereka Masya Allah menghormatin kita bukan karena faktor kitanya. Mereka itu memulia-muliakan karena mereka mengatakan, ini murid Sayyidi Habib Umar bin Hafid. Kami belum pernah jumpa dengan Sayyidi Habib Umar bin Hafid. Kami belum melihat Sayyidi Habib Umar bin Hafid. Maka alhamdulillah aku melihat murid yang pernah belajar dan melihat Habib Umar bin Hafid. Inilah Tuhan bahasa cinta. Supaya Anda fahamin bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin sering untuk berdekat-dekat, berlama-lama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, di antara pembahasan para ulama adalah Nabi Musa berada di langit ke-6. Pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatin langit ke-7 yang di situ ada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kenapa Nabi Ibrahim tidak memberikan saran? Tidakkah Nabi Ibrahim sayang kepada umatnya? Tidakkah Nabi Ibrahim sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan di awal perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, di langit ke-7 Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam, kirim salam kepada kita umatnya Nabi Muhammad, dan juga memberitahu akan diijazahkan oleh Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim kok tidak memberikan saran kepada Nabi Muhammad? Para ulama menjawab, disebutkan bahwa karena makom Nabi Ibrahim adalah makom Khalilullah, kekasih. Dan makom Nabi Musa adalah Kalimullah, Nabi yang memiliki hak bicara secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan bisa berbicara secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di Gunung Sinai. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka yang pantas memberikan usul adalah Nabi Musa. Sedangkan Nabi Ibrahim, beliau Khalil, kekasih, seyogyanya seorang kekasih tidak komplain, seyogyanya seorang kekasih tidak banyak meminta, seyogyanya seorang kekasih diam, nurut, patuh, taat, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teringat cerita saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akan dilempar ke nerakanya, ke apinya Namrud. Malaikat Jibril langsung turun dan menawarkan, wahai Nabiullah Ibrahim, adakah kau hajat kepada aku? Kalau katanya Nabi Ibrahim, adapun hajat kepadamu, fala, maka tidak. Hajatku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril memahami akan kemuliaan dan kehebatan sifat Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Ya wahai Nabi Ibrahim, sekarang mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit semuanya terbuka untuk doamu supaya didengar oleh Allah dan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ibrahim tersenyum. Beliau mengatakan, "Ilmuhu bihali yughnini an suali." Allah sudah tahu keadaanku, itu sudah lebih dari cukup tanpa aku meminta. Allah sudah tahu, gak usah pakai meminta lagi, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah nilai tawakal yang sangat luar biasa. Sehingga para ulama menyebutkan tingkatan-tingkatan tawakal. Tingkatan pertama adalah taubahnya seperti kita, pasrah kepada pengacara. Maksudnya kita ada urusan di pengadilan, maka kita tidak ngerti urusan pengadilan, kita pasrah sama pengacara. Tapi pengacara tersebut pastinya juga meminta beberapa hal kepada kita.
apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, berkas-berkas yang harus kita penuhin, kita tanda tangan, dan lain sebagainya. Kita berbuat ikhtiar. Itu pun juga nilai tawakal. Maka bekerja ikhtiar tidaklah merusak hukum tawakal. Karena tawakal itu di dalam hati, sedangkan ikhtiar adalah hukum syariat. Tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah tawakalnya dicontohkan semisal tawakal anak kecil bayi kepada ibunya. Anak kecil kepada ibunya tawakal luar biasa. Kalau perlu sesuatu, dia cuma nangis saja. Cuma minta saja. Dia bukan kemudian bekerja, bukan dia kemudian cari nafkah, bukan dia kemudian masak. Dia cuma nangis saja sama ibunya. Ada juga sebagian orang nilai tawakalnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, wirid dan lain sebagainya tanpa adanya usaha. Ada juga nilai tawakal yang tertinggi dicontohkan oleh para ulama, semisal tawakalnya mayyit baina yadayil ghasil. Si mayit jenazah yang dibolak-balikkan sama orang yang memandikan jenazah. Dia sudah tidak punya nilai sama sekali, pasrah total apapun yang mau dilakukan sama orang yang memandikan dia. Ada juga sebagian aulia solehin yang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan tanpa berdoa pun. Dan hal yang senada juga disebutkan oleh Al-Imam Qutbud Da'wati wal Irsyad wa Ghauthul Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan dalam qasidahnya yang masyhur, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftikari. Sudah cukup Allah mengetahui akan keadaanku. Min su'ali wa ikhtiyari. Dari meminta dan juga ikhtiar. Tapi kenapa kok masih doa? Qal fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftikari. Aku berdoa dan aku ibtihal kepada Allah adalah sebagai bukti bahwa aku adalah hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau disebutkan falihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Karena rahasia inilah aku tidak akan pernah meninggalkan doa. Setiap saat aku berdoa, baik dalam keadaan lapang atau sempit, baik dalam keadaan sehat atau sakit, baik dalam keadaan senang atau sedih, aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doaku adalah pembuktian kalau aku fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang memahami bahwa doa adalah meminta. Yang artinya adalah ketika seseorang dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, kurang berdoa. Tapi kalau dalam keadaan miskin, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit, ada masalah hidup, ditekan dengan permasalahan dan kejadian-kejadian tertentu, dia banyak berdoa, dia banyak dan lain sebagainya. Allah menyebut wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Sebagian orang itu ada yang beribadah setengah-setengah. Tapi semisal Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan falihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Karena rahasia inilah aku selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik aku lapang atau sempit. Ana abdun sara fakhri dimna fakhri wattirari. Aku adalah seorang hamba yang keagunganku dan kemuliaanku berada di bawah kefakiranku dan ittirarku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi kita sampaikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memang makomnya adalah khalil, maka beliau diam. Tidak berbicara dan tidak mengusulkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam karena makomnya kalim, maka Nabi Musa memberikan saran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya tadi kita sampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu semua apa yang akan terjadi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, meminta keringanan sampai yang terakhir kelima Nabi Musa masih meminta untuk dan menyarankan untuk meminta keringanan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan adalah 5 waktu. Maka selesailah di situ. Kemudian turunlah
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi. Turunnya ke bumi tidak banyak diriwayatkan apa kejadian-kejadian, namun yang jelas turun ke bumi tidak lewat Baitul Maqdis. Turun ke bumi langsung ke kota Makkah. Turun di muka bumi, kalau disebutkan kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap di malam itu, dan sangatlah singkat perjalanan tersebut, yang perjalanan yang super panjang, super jauh, tapi ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Dalam Ad-Diba disebutkan thumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arib. Aku kembalikan Nabi Muhammad dari arsh sebelum dingin tempat tidurnya beliau. Yang perlu mungkin kita sampaikan adalah sedikit riwayat yang mengatakan baginda Nabi berangkat dari rumahnya Ummu Hani, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah turun dari arsy dan juga kemudian masuk ke rumahnya Ummu Hani. Alangkah nilai kemuliaan yang dimiliki oleh Ummu Hani dan keluarga Ummu Hani. Bisa melihat secara langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala setelah berjumpa dengan para anbiya wal mursalin dan semua para malaikat. Bahkan disebutkan Ummu Hani menarik rida serban Rasulullah saat Rasulullah pagi hari mau menceritakan kepada orang-orang Quraisy. Karena Ummu Hani takut orang-orang Quraisy pasti akan mendustakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat bahwa Ummu Hani menarik serbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah tidak menyampaikan. Namun pastinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ditakutkan oleh apapun. Apa yang kewajiban pasti akan disampaikan kepada seluruh umatnya, dan disampaikanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy. Maka orang Quraisy mendengarkannya, antara mereka tertawa terbahak-bahak, antara mereka meletakkan tangan di atas kepalanya, antara mereka bersuil-suil, antara bersuit-suit, antara mereka dan lain sebagainya dari merasa keheranan. Dan tidak jarang orang yang pertama awalnya percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian balik lagi murtad atau kafir. Dan juga orang yang ingin masuk Islam tidak jadi masuk Islam. Namun subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda ditanya sama Abu Jahal, itu kawanmu membawa berita-berita. Katanya dia sampai ke langit. Katanya dia dari Baitul Maqdis. Malam tadi dia berangkat dan sekarang sudah berada di sini. Sedangkan kami kabatnal ibil, kita bikin capek onta dan kuda kita 1 bulan perjalanan, 1 bulan pulang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq cuma singkat jawabannya beliau. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, in kana qad qala faqad sadaq. Kalau yang berkata Nabi Muhammad maka pasti benar. Inni la usaddiqu ma huwa ab'ad min dzalik. Aku mempercayai Nabi Muhammad yang lebih jauh dari itu. Jangankan cuma perjalanan Baitul Maqdis, jangankan perjalanan yang cuma 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Setiap hari malaikat Jibril dari atas langit kemudian turun ke muka bumi, mungkin 1 hari 2 kali, 3 kali. Aku percaya semua berita yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq dijulukin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-Siddiq, yang banyak mempercayai. Dan pastinya juga banyak sekali bukti-bukti yang ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kebenaran Isra wal Mi'raj tersebut. Di antaranya bahwa orang-orang kafir Quraisy bertanya sama Nabi Muhammad, Muhammad, kalau betul kau sampai ke Baitul Maqdis, tunjukkan kepada kami berapa jumlah pintu-pintunya yang sebelah kanan, berapa jendelanya sebelah kiri, berapa ini segala macam. Mohon maaf Tuhan, ikhwanana, Rasulullah SAW masuk ke Baitul Maqdis dalam haibatun nubuwah, dalam kewibawaan para nabi, kewibawaan kumpul semua nabi dan semua rasul, wibawa yang besar. Bukan kemudian masuk nengok-nengok berapa jendela, berapa pintu. Tapi subhanallah, pertanyaan yang mengada-ngada, Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, "Fakuribtu kurbatan." Sungguh aku bingung pada saat itu ada pertanyaan itu. Yang sebelumnya tidak pernah aku sebingung itu. Lalu kemudian fadaraba Jibril janaha. Kemudian malaikat Jibril mengepakkan sayapnya. Kemudian ditampakkanlah
Baitul Maqdis tersebut fi dari Aqil au Uqal dalam riwayat hadis. Di rumahnya Aqil atau rumahnya Uqal. Kemudian setiap orang tanya, sebelah kanan berapa pintu? Sebelah kanan berapa jendela? Diputar oleh malaikat Jibril sebelah kanan Masjidil Aqsa. Sebelah kiri berapa pintu? Berapa jendela? Diputar lagi. Berapa tiangnya? Diputar lagi sama malaikat Jibril. Sehingga Rasulullah SAW menjawab dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq selalu mengatakan karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beberapa kali ke Baitul Maqdis dan ke Palestina. Sayyidina Abu Bakar selalu mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah, shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar wahai Rasulullah. Engkau benar wahai Rasulullah. Dan berbagai macam dari bukti-bukti pembenaran akan perjalanan Rasulullah SAW tersebut. Namun orang kafir Quraisy wa iyyarau ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Setiap mereka melihat pertanda kebesaran dan mukjizat, mereka selalu mengatakan sihir, sihir, sihir. Maka pilihan kepada kita. Apakah kita dalam cerita Isra wal Mi'raj ini kita memposisikan diri kita semisal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dicintai oleh Rasulullah, dipercaya oleh Rasulullah, diridhoi oleh Rasulullah, ataukah kita masih menggunakan akal kita, otak kita, bisa atau enggak, mungkin atau enggak? Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik dalam hati kita, diperkuat iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ini diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam insyaallah terus tayang di TV Al-Wafa Tarim di setiap Sabtu dan Ahad dalam pembahasan akan sirah sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah kita bersatu dalam kecintaan ini yang insyaallah kita banggakan kelak nanti di hari kiamat. Sehat walafiat semuanya insyaallah. Salam-salam hormat kepada semuanya, saling mendoakan kita semuanya dan insyaallah kita berjumpa kembali di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.